Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan pertemuan kita. Kita akan membahas kas dan setara kas. Adapun capaian pembelajaran kita hari ini adalah mahasiswa diharapkan mampu mengetahui dan memahami transaksi kas dan setara kas. Kita coba mengingat dulu pengertian kas dan setara kas. Kas itu adalah aktiva yang paling liquid, contohnya adalah uang tunai, sementara setara kas itu adalah investasi yang sifatnya liquid, berjangka pendek, dan dapat segera dijadikan kas, contohnya adalah giro bank dan deposit yang jangka waktu pendek. Nah, kalau kita berbicara kas dan setara kas, itu kalau kita buat laporan keuangan, dia masuk dalam laporan keuangan neraca dan klasifikasi aktiva lancar karena pengertiannya adalah liquid ya, dia bisa diuangkan kapan saja. Unsur-unsur kas itu sendiri adalah mata uang logam dan kertas, jadi ketika dia dalam bentuk uang logam dan uang kertas itu pasti kas ya. Rekening koran bank, giro, dan tabungan yang bisa diuangkan kapan saja, post wesel, setoran dalam perjalanan yang itu semuanya akan menjadi liquid. Nah, itu semua adalah unsur-unsur kas. Nah, sebaliknya, yang tidak termasuk unsur kas itu adalah cek mundur. Cek mundur itu adalah cek yang misalnya ya, di tanggal ceknya itu tanggal 5 Januari, ternyata itu sudah baru mau dicairkan di tanggal 10 ya. Nah, jadi ketika kita ke teller bank itu pasti tidak bakal bisa karena tanggal ceknya itu sudah lewat. Itu cek mundur. Nah, uang dalam proses atau uang muka perjalanan dinas pegawai, persediaan perangko, sertifikat deposito, dan dana yang disediakan untuk tujuan tertentu. Dalam akuntansi, untuk pencatatan kas kecil, dana kas kecil itu adalah sejumlah kas tunai yang dipersiapkan oleh perusahaan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran yang relatif kecil dan rutin. Dalam akuntansi ada dua sistem pencatatan dana kas kecil. Yang pertama adalah sistem dana tetap dan yang kedua adalah sistem dana tidak tetap. Bedanya apa? Kalau kita berbicara sistem dana tetap, itu bendahara kas kecil hanya mengumpulkan bukti-bukti transaksinya dulu, nanti dicatat oleh bendahara perusahaan. Jadi beda antara bendahara kas kecilnya dengan bendahara perusahaannya kalau kita menggunakan sistem dana tetap. Nah, kalau sistem dana tidak tetap, itu bendahara kas kecil diberikan kewenangan langsung mencatat apapun transaksi yang terjadi. Kita lihat contoh soalnya. PT Larista menyelenggarakan kas kecil untuk pengeluaran rutin yang jumlahnya relatif kecil. Kegiatan penyelenggaraan kas kecilnya dimulai dari tanggal 3 dengan membentuk dana kas kecilnya sejumlah 1 juta. Dana tersebut akan diisi setiap tanggal 1 dan tanggal 15. Jadi ada 2 kali pengisian kas kecil di dalam setiap bulannya ya. Nah, pengeluaran dilakukan selama tanggal 5 sampai tanggal 15 adalah sebagai berikut. Tanggal 5 Januari dia membeli alat tulis 180.000, 7 Januari dia membeli balon lampu 250.000, 9 Januari dia membayar biaya konsumsi 220.000, tanggal 12 Januari ada perjalanan dinas 150.000, tanggal 14 Januari dia membayar beban pos 120.000 dan 15-nya itu dia mengisi kembali dana kas kecilnya. Soalnya meminta kita membuat jurnal untuk transaksi kas kecil tapi dalam dua sistem pencatatan dana tetap dan dana tetap. Nah, kalau kita mencatat sistem dana tetap, dana tetapnya 4 Januari dia mencatat kas kecil, debit, kreditnya kas. Nah, sementara untuk transaksi per tanggal transaksi itu dia tidak catat tapi nanti dicatat di tanggal 15 karena tadi kembali lagi ke definisinya. Kalau dia menggunakan dana tetap, itu pencatatannya dilakukan oleh bendahara perusahaan ya. Jadi bendahara yang pegang kas kecil itu hanya mengumpulkan buktinya. Jadi dikumpulkan saja buktinya. Nanti pada saat pengisian kembali dana kas kecilnya baru dicatat. Jadi tanggal 15 debit beban alat tulis,
dan seterusnya semua beban yang dikeluarkan kreditnya kas. Nah, kalau kita melihat sistem dana tidak tetap, kalau dana tidak tetap mencatatnya pada saat pembentukan dana kas kecilnya debit kas kecil, kreditnya kas, jadi sama. Nanti pada saat pengeluaran biaya itu baru berbeda. Dia mencatat per tanggal transaksi, jadi tanggal 5 dia catat, tanggal 7, tanggal 9, tanggal 12, dan tanggal 14. Nanti pada saat dia mengisi dana kas kecilnya, dia baru mencatat debit kas kecil, kreditnya kas dengan jumlah yang dia keluarkan tadi. Nah, bagaimana perlakuan kas dan setara kas dalam akuntansi fiskal? Jadi kalau tadi yang kita bahas itu adalah akuntansi komersial, nah di dalam akuntansi fiskal dan akuntansi komersial tidak ada perbedaan aturan pencatatan dan pengakuan kasnya. Jadi kalau kita berpedoman di akuntansi komersial, kita berpedoman pada SAK, di akuntansi fiskal berpedoman pada undang-undang, sama-sama mengatur tentang pencatatan dan pengakuan kasnya. Jadi tidak ada perbedaannya di dalam perpajakan maupun di dalam akuntansi komersial. Penyajian kas kecil dan setara dengan kas dalam laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal itu sama-sama mencantumkan nilai nominalnya. Dan apabila terdapat kas dan setara kas dalam mata uang asing, maka kurs yang digunakan adalah nilai kurs pada tanggal laporan keuangan yang dilakukan secara konsisten. Jadi bukan ingat tanggal laporan keuangannya ya, dirupiahkan di tanggal laporan keuangan. Untuk hari ini materinya sampai di sini. Selebihnya akan kita ketemu di room tugas ya, di LMS, tetap di LMS. Untuk materi saya ucapkan thank you for joining today class. Sampai bertemu pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.